Kemarin kan lagi musim haji nih saat ini. Mudah-mudahan yang ada di sini bisa berangkat haji semuanya insyaallah. Bisa ziarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tapi berangkat haji nggak gampang, nggak mudah. Kalau yang ikut reguler ada yang daftar sekarang 50 tahun lagi baru berangkat. Yang daftar kakeknya, yang berangkat cucunya. Saking lamanya. Yang daftar VIP bayar ratusan juta, lebih dari 200 juta, 300 juta, 400 juta. Itu pun ada yang berhasil berangkat, ada yang gagal berangkat. Berapa puluh orang, berapa ratus orang yang udah sampai nunggu di bandara, tahu-tahu visanya nggak keluar. Nggak mudah ya ikhwan bisa berangkat haji. Makanya meski demikian kita pengen berangkat haji. Pengen apa kagak? Pengen. Tapi sulit atau mudah bisa berangkat haji? Sulit, nggak mudah saudara, sulit. Walaupun secara ekonomi, secara finansial mampu, hanya yang Allah izinkan yang bisa berangkat haji. Tapi meski demikian, ternyata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menginformasikan ke kita ada beberapa amalan yang sederhana, mudah, gampang. Kalau kita amalkan, pahalanya seperti pahala menunaikan ibadah haji saudara. Saya nggak bilang bisa gantikan posisi haji, karena posisi haji nggak tergantikan sebagai rukun Islam yang kelima saudara. Bagi yang mampu, orang yang mampu tapi nggak berangkat haji kata Nabi, maka dia matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani saudara. Na'udzubillah min. Tapi bagi kita yang nggak mampu berangkat haji atau yang sudah berangkat, setiap saat dia bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Apa saja? Yang menyampaikan ini bukan saya, tapi ini datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, catat baik-baik, yang bawa pulpen catat, yang bisa nyatat catat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajjil muhrim. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, sudah wudu. Keluarnya kemana? Ila salatin maktubatin, untuk salat fardu berjamaah. Maka apa yang dia dapatkan? Kata Nabi, falahu mithlu ajril hajjil muhrim, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang sedang haji, yang sedang ihram saudara. Haji sekaya-kayanya orang, setajir-tajirnya orang, Raja Saudi sekalipun, bisa nggak haji setahun lebih dari sekali? Nggak bisa. Musim haji setahun hanya sekali, wukufnya hanya sekali. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah di Arafah nggak bisa 2 kali saudara. Kecuali kemarin tuh Sabtu lebaran, minggunya udah lebaran lagi saudara. Cepat terasa. Masya Allah, nggak apa-apa lebaran 2 kali. Yang penting presiden jangan 3 periode. Bisa nggak haji lebih dari sekali? Setahun lebih dari sekali bisa apa kagak? Raja bisa nggak lebih dari sekali haji setahun? Nggak bisa. Kaya duitnya sampai bececeran, sampai kosetnya depan kamar mandi duit, saking banyaknya nih. Bisa nggak berangkat haji lebih dari sekali setahun? Nggak bisa saudara, nggak bisa. Apalagi yang nggak mampu. Yang paling mampu aja nggak bisa, apalagi yang nggak mampu. Tapi orang yang sholat 5 waktu, dia keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk sholat berjamaah. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Daud? Falahu mithlu ajril hajjil muhrim. Sekali sehari 5 kali dia bisa dapatkan pahala haji saudara. Alhamdulillah. Makanya kenapa ulama-ulama dulu kayaknya nyesel kalau ketinggalan sholat berjamaah, nyeselnya luar biasa. Karena sadar kadar kerugiannya. Kenapa kita nggak nyesel? Karena kita nggak merasakan kadar kerugiannya. Iman kita lemah. Kalau rugi urusan dunia, duit ketipu 20 juta, 3 hari 3 malam makan kagak enak saudara. Betul apa kagak?
karena ngerasa rugi. Tapi urusan akhirat rugi nggak berasa. Lemah iman kita. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, saudara, ya pernah suatu saat ketinggalan sholat berjamaah gara-gara berkebun. Beliau di kebun korma, beliau nggak kedengeran ternyata sholat jamaah sudah didirikan. Saat itu beliau sebagai khalifah posisinya. Beliau lagi asik berkebun sampai nggak kedengeran. Waktu itu belum ada speaker, belum ada pengeras suara, jam juga belum ada waktu itu. Sampai beliau nggak tahu ternyata jamaah pertama sudah didirikan. Apa yang terjadi? Nyesal Sayyidina Umar, nyesal luar biasa. Begitu tahu ternyata sholat jamaah pertama sudah didirikan, nyesal terlambat, saudara. Ini bukan nyesal gara-gara ketinggalan sholat, enggak. Beliau nggak ketinggalan sholat, waktu sholat masih ada. Beliau nggak ketinggalan jamaah, bisa saja membuat jamaah kedua, ketiga, keempat. Ketinggalan jamaah pertama, nyesel luar biasa. Saking nyeselnya, sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan apa? Saya ketinggalan jamaah gara-gara kebun korma ini. Maka mulai detik ini, kebun korma ini saya wakafkan untuk umat Islam sebagai tebusan satu sholat jamaah yang saya ketinggalan, saudara. Kenapa sampai begitu? Sadar, kadar kerugiannya itu sadar. Seorang ulama, anaknya meninggal. Karena ulama besar di zamannya, ribuan orang takziah datang. Beliau simpatik, terima kasih ribuan orang takziah. Tapi beliau heran, ini anak saya meninggal yang takziah ribuan orang. Coba saya ketinggalan satu sholat jamaah, kira-kira bakal begini kagak? Bakal ada nggak yang takziah? Jangankan ribuan, ada bakal yang takziah? Nggak bakal ada. Padahal kata beliau, demi Allah, jangankan satu anak saya, kata beliau, andai kata seluruh anak saya meninggal dunia, demi Allah bagi saya lebih ringan daripada ketinggalan satu sholat jamaah, saudara. Kenapa sampai seperti itu? Karena sadar kadar kerugiannya meninggalkan sholat jamaah. Jelas atau tidak sampai sini? Makanya dalam hadis lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi dalam Mithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas salawatil khams fil jamaah faqad mala'a barran wa bahran ibadatan." Orang kalau sholat 5 waktu berjamaah, dijaga sholat berjamaahnya, maka faqad mala'a barran wa bahran ibadatan, maka seolah-olah dia mengisi lautan dan daratan dengan pahala ibadah dia. Kok bisa begitu? Enggak heran, Beb. Tadi dalam hadis lain, hadis Abu Daud, Nabi menjelaskan satu berjamaah pahalanya seperti haji. Kalau ngejaga ya enggak heran. Nah, dapat pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia telah mengisi lautan dan daratan dengan pahala ibadahnya. Saking banyaknya pahala dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jawab yang kompak, jelas atau tidak? Kalau begitu yang pertama yang mendapatkan pahala haji apa? Sholat berjamaah. Kalau bahasa redaksi nabinya, keluar dari rumah dalam keadaan suci menuju masjid untuk sholat berjamaah.